Dengerin jelas Halo, nggak suara gue? suaraku kedengeran. Tapi kayaknya aku feedback banget nggak sih? Enggak, Hmm? Nggak ya? enggak. Gue sambil ngerokok bentar ya. Kamu udah di rumah? Udah dong. Yang penting kan itu. Tadi gue udah worry aja kamu nyampainya akan malam ini gitu kan. Mm-mm. Sebentar. Ini kok gue kenceng banget Ini suaranya. teman-teman gue pada ikutan juga nih. Selamat malam, Ita, Lucy, Hai. Hafiz. Udah Seru pada ya, join aja. gue tuh udah lama banget nggak IG live ya, karena apa namanya bingung mau ngebahas apa. Terus udah gitu udah mulai banyak kesibukan, alhamdulillah. Jadi nggak punya waktu ya, Bu? Nggak punya waktu. Yang lagi nonton di sini, ayo dong nonton juga nih, listen to Kimi FM, seru-seru deh. Oke, silakan kita kembalikan ke host, maaf ya. Kita mau ngobrolnya santai aja ya kan. Iya bener. Tapi by the way, yang udah join, selamat datang loh di Listen to Kim FM Podcast. Jadi waktu itu Aldi Tama itu hadir sebagai tamu ex-single man pekerja kreatif, ya kan? Dan malam hari ini mau ngobrol-ngobrol seputar tentang up and down aja sebagai pekerja kreatif itu gimana sih, gitu kan? Tapi gue mau tahu dulu Kak, lo gimana during COVID ini kabarnya? Ngapain aja? Kalau lihat dari IG masih tetap aktif ya? Masih aktif ya Bun. Jadi Aktif ya Bun? COVID itu berarti kan bulan Maret tanggal 14, bentar lagi kan setahun gitu ya. Berarti selama hampir setahun ini kayaknya dinamikanya yang terjadi dalam hidup gue dan mungkin kebanyakan orang tuh benar-benar up and down-nya luar biasa gitu. Sekalinya down banget, tapi up-nya juga pelan-pelan gitu kan. Untuk menuju up itu kayaknya butuh effort yang luar biasa gitu. Terus kalau flashback ke belakang, ngomongin soal pekerjaan, ya itu mulai berasa banget kan. Kita di bulan Maret tuh mulai ada beberapa pekerjaan yang cancel. Kemudian kita optimis bahwa pandemi ini harusnya sih selesainya di bulan September atau minimal akhir tahun lah gitu kan. Karena biasanya kalau untuk pekerja ikan dari bulan September sampai bulan Desember itu panen banget gitu. Tapi ternyata kenyataan berkata lain, kita harus benar-benar membuat stok sabar kita menjadi tidak terbatas kembali sampai sekarang. Walaupun udah banyak penyesuaian tentunya di bidang pekerjaan gue as a freelancer. Jadi yang belum banyak tahu, gue itu nge-MC, gue artist manager juga, kemudian gue event creator juga. Terus ya itu dia, jadi pandemi kan mengajarkan kita untuk berbuat lebih dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Jadi kita harus nge-push diri kita banget. Tapi ada masanya. Ada Pobabai, seneng deh. Hai Pobabai. Nah, ada masanya yang emang bener-bener gue nggak mau maksain diri gue menikmati waktu luang ini, gue mau nge-refresh otak gue. Karena kan kadang-kadang kalau kita maksain kan jadinya buntu, terus kita nggak bisa mikir apa-apa kan, gitu. Jadi yang gue pikirkan adalah oke, mungkin gue melakukan hal-hal, satu yang membuat gue happy, terus kedua hal-hal yang berguna buat orang banyak, walaupun itu tidak menghasilkan uang sebenarnya, tapi kan at least kita didoain sama orang-orang gitu, terus ya udah. Alhamdulillah sekarang masih bisa survive gitu. Oke. Poin penting yang perlu belajar dari seorang Aldi Tama adalah never give up dan nggak berhenti untuk berbuat baik gitu kan. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang udah nonton atau nyimak kita malam hari ini, cerita Aldi Tama itu cerita perjalanan karirnya sebagai seorang pekerja kreatif. Dia mulai dari Kak yang kamu nganterin orang-orang tour itu sebutannya apa nih?
Yang dari kamu mulai dari kamu sekolah di pariwisata SMK, di situ, terus kamu mulai bekerja. Maksud gue dari muda tuh sosok Aldi Tama ini sudah menjadi seorang yang pekerja keras gitu loh. Makanya di sini sudah kelihatan hasilnya. Cuman di sini kan impactnya ketika corona ini pekerjaan semua di pending gitu kan. Makanya ini kita bahas tentang up and down pekerja kreatif. Kalau sebelum corona, katakanlah, gimana sih? Ih, harusnya ada yang bayar tuh ya. Brand loh itu. Coba halo, ada orang brand lagi. Tapi gini Kak Kimi. Jadi buat gua hikmahnya adalah pentingnya kita membina hubungan baik sama orang banyak. Terus pentingnya kita menyampingkan ego kita demi orang banyak. Jadi ketika orang itu yang penting gini, gue percaya banget yang ngedoain kita kan orang ya. Mungkin kita ibadahnya masih belum bagus, tapi ngedoain kita banyak banget karena kebaikan kita. Terus gue udah sempat cerita kan di podcast lo, yang alhamdulillah dengerin banyak, makasih lo. Nah itu benar. Salah satunya tuh kayak terjadi keajaiban gitu, keajaiban jalan Tuhan. Sama kayak misalnya hari ini gitu ya, gue tuh kemarin tuh kayak gue kan istri gue lagi hamil, terus kita mau punya anak, terus kayaknya gue agak kepikiran banget nih gimana caranya gue dapetin uang untuk gue persiapan punya anak gitu kan. Terus di saat kemarin tabungan gue tipis, tiba-tiba kemarin ada yang nawarin gue pekerjaan karena dia nggak bisa gitu. Terus gue kayak wow, gue di saat gue benar-benar lagi nggak ada duit dan gue berharap ada pekerjaan, tiba-tiba pekerjaan itu datang dan dari teman gue, dan itu dadakan dan itu jadi gitu. Gila banget kan? Sorry deh Kak. Hikmahnya adalah ini ada suara apa nggak sih? Ada suara apa nggak sih? Sorry. Bentar. Oke, sorry. Jadi mendadak tuh ya job itu ya. Mendadak, jadi dan gue sering banget mengalami itu gitu. Yang penting satu, kita yakin bahwa Tuhan itu benar-benar ngeliat usaha kita. Tuhan itu ngeliat apa yang udah kita lakukan zaman dulunya. Insya Allah kalau kita lagi kesulitan, banyak yang bantuin gitu. Dari Tuhan mereka gitu. Jadi buat teman-teman yang emang lagi patah semangat, yang lagi down banget, ya udah sabar, intinya positive thinking, karena kan itu dari pola pikir ya gitu. Benar. Tapi by the way ya, waktu di podcast kan kamu sempat cerita ya, sekolah di Jawis itu akhirnya jauh dari sekolah kamu nih sekarang ya, pariwisata, sekarang kerja entertain lah katakanlah. Kalau misalkan sekarang ada yang lagi nonton, dia sekolah atau kuliahnya di bidang yang sebenarnya tidak diminati, tapi pas kerja itu sesuai dengan passion lah katakan. Ada nggak sih Kak celahnya tuh ngambilnya di mana? Kan kalau di podcast dulu kamu bilangnya emang lewat mailing list ke mall-mall gitu kan. Nah era sekarang masih ada celah-celah kayak gitu nggak sih menurut kamu? Menurut gue, ketika lo memilih passion, lo harus yakin dulu bahwa passion yang lo pilih itu ada sisi ekonominya. Dan lo juga harus punya timeline dalam hidup lo, gitu. Ada masanya kita di umur yang emang kita ngejar passion, menyampingkan masalah ekonomi, menyampingkan goal hidup, yang penting kita happy sama passion itu. Tapi ketika lo nggak bisa mutusin itu sampai kapan, nah itu yang bahaya menurut gue. Banyak pekerjaan yang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi sesuai passion. Misalnya gini, gue punya teman yang misalnya dia kerja di radio. Banyak banget kan orang yang passionnya di radio. Tapi ternyata radio itu kan secara ekonomi kan tidak bisa menghasilkan uang yang cukup banyak buat kita ya, gitu. Tapi dia akhirnya dari radio itu dia punya cabang-cabang pekerjaan lain yang emang bisa didapatkan secara ekonomi. Jadi pintar-pintar lo nya aja ngatur antara passion, ekonomi sama peluang yang ada menurut gue.
Gitu. Jangan lo misalnya passionnya adalah di Vespa, ya udah lo ada duit nyarinya di apa buat beli aksesoris Vespa, buat ganti Vespa gitu kan. Itu juga agak-agak kurang bijaksana ya. Sebisa mungkin passion lo itu bisa menghasilkan uang buat lo, kalau menurut gue. Iya. Oke. Berarti kan emang di sini balik lagi ke kitanya harus tahu celahnya seperti apa. Gitu. Betul. Well, yang lagi nyimak malam hari ini, Aldi Tama itu hadir sebagai ex-single man. Jadi podcast Listen to Kimi FM is all about single fighter ini memang untuk menjadi support system buat kamu yang masih single. Seorang Aldi Tama tuh pernah menjadi seorang single fighter yang gak sebentar, sampai akhirnya memutuskan mau menikah pada akhirnya gitu. Kalau misalnya sekarang ada yang lagi nonton masih pengen kayak single aja gitu Kak, enakan jadi single atau udah nikah sih sebenarnya? Masing-masing juga ada enak dan gak enaknya lah. Apapun ya, bukan masalah single apa enggaknya ya. Tergantung lo menikmati apa enggak gitu. Jangan misalnya gue kepengen single tapi begitu lo single lo meratapi kesinggelan lo gitu kan, ya sama aja lah. Apa yang lo pilih sebisa mungkin lo nikmatin, lo syukuri, dan lo yakini bahwa itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Ada kelebihannya lo syukuri, ada kekurangannya ya lo juga harus hadapi gitu. Ada lo orang-orang yang single salah, punya pasangan salah, gimana sih? Ya, betul. Makanya waktu itu kan kamu bilang sebenarnya bukan masalah ada nggak ada pasangan, tapi lebih kepada pola pikir dan mindset kita juga kan. Yes, pola pikir dan mindset. Kalau sendiri sih nggak apa-apa sih, kan lo tidak melibatkan orang. Tapi begitu lo punya pasangan kan lo udah mulai melibatkan orang ya. Jadi kalau misalnya lo udah komit, lo pengen punya pasangan, terus tiba di tengah jalan lo mood, kayaknya gue nggak mau deh punya pasangan, kesian juga orang lain jadi sakit hati kan. Gitu. Jangan sampai lo membuat orang lain bertanggung jawab atas keputusan lo yang salah. Menurut gue itu juga nggak bagus. Right. Aldi, kan hari ini kamu juga tadi lagi momen GR gitu kan. Mau tahu juga deh, kalau misalkan lagi musim COVID gini gimana sih di lapangan untuk urusan per MC? Kamu per MC atau event by the way? GR-nya? MC besok dia tadi. Jadi itu dia harus swab antigen. Jadi mudah-mudahan aja lubang hidung gue nggak semakin gede kan dicolok-colok mulu. Oke. Positifnya adalah semua penyelenggara, semua pengisi acara semakin kesini semakin sadar sama protokol kesehatan, semakin kesini semakin sadar bahwa event itu juga perlu. Karena banyak orang yang butuh hidup dari event. Terima kasih untuk para penyelenggara acara termasuk klien-klien gitu ya. Terus tantangannya adalah selain menjaga protokol kesehatan, pasti kan ada penyesuaian, technical issue-nya juga banyak. Jadi kita juga harus sabar-sabar, dan lucunya lagi pandemi kan mengajari kita untuk membuat kesabaran kita tidak ada habisnya. Gitu, karena technical issue-nya banyak, jadinya waktunya lebih banyak kebuang untuk mengatasi masalah-masalah teknikal yang memang sampai sekarang tuh kan kita masih banyak penyesuaian ya, pakai green screen, harus sinyal yang kuat, kemudian multimedianya juga harus bagus kayak gitu. Benar. Dan ini kan berarti pengalaman pertama kali juga ya buat seorang Aldi Tama yang kayaknya nggak pernah secara virtual, terus sekarang mengalami event secara virtual juga gitu. Atau memang ini ada audiensnya? Kalau event virtual itu gue udah jalan dari bulan Mei sebenarnya. Jadi pandemi itu kan Maret ya. Gue udah dapat yang tuh dari bulan Mei sebenarnya waktu itu virtual, tapi masih belum ada green screen, terus masih belum masih belum berkenalan banget sama aplikasi virtual seperti Zoom gitu. Tapi udah jalannya sudah lama sih sebenarnya. Gitu. Cuman kan yang paling penting adalah kalau event itu yang nggak didapetin dari virtual adalah kita tidak bisa merasakan energi dan semangat daripada penonton. Itu perlu banget tuh. Gitu. Itu yang kadang-kadang kita masih agak kikuk banget.
Iya, karena nggak mendapatkan apa ya ambience-nya langsung gitu kan. Tapi untuk social distancing-nya sendiri gimana? Kamu udah nge-MC untuk pernikahan juga atau kemarin kayaknya event masak-masak gitu ya? Pernikahan udah, pernikahan udah, terus masak-masak udah, ini wording, alhamdulillah kayaknya udah semua ya. Kalau untuk yang virtual, alhamdulillah loh, gue jadi flashback gitu. Ya alhamdulillah gue dikasih kesempatan sama Tuhan lewat teman-teman dan juga lewat klien kasih kerjaan yang bervariatif selama pandemi ini. Jadi gue masih bisa merasakan dinamika per-eventan, serunya gimana, dan yang penting kan bisa buat menyambung hidup ya Kak. Nah, ngomongin tentang ngomongin tentang buat hidup. Nggak apa-apa Kak, kok itunya kelihatan brandnya. Iya kan, ini menyambut tahun baru Cina kan, Hydro Coco, ya kan? Iya, nanti ada Hydro Cici. Coco Cici. Benar. By the way, kembali lagi kalau misalnya tentang buat hidup seorang pekerja kreatif seperti Aldi Tama itu survive-nya seperti apa sih by the way? Karena kan sebelum corona atau covid aja kan mengandalkan dari project dong. Pengen tahu deh untuk strateginya atau survive-nya dulu deh. Kalau orang let's say kayak karyawan gitu kan mengandalkan dari salary bulanan, gaji gitu. Kamu sendiri seperti apa untuk mendapatkan income setiap bulan atau mungkin sekali project dapat gede buat hidup berapa bulan ke depan gitu kan. Ya, jadi pentingnya kita, kalau gue dari dulu ya, karena gue kerjanya freelance, jadi gue tidak ada gaji bulanan, ada kesadaran di mana gue takut untuk suatu saat misalnya gue sakit gitu ya, amit-amit, yang mengakibatkan gue tidak bisa bekerja gitu. Berarti kan pelajarannya adalah gue harus punya tabungan yang cukup gitu. Gue punya tabungan yang cukup, gue menurunkan pengeluaran dengan cara gue tidak membeli barang-barang yang branded gitu. Terus gue juga investasi. Nah, jadi ada gunanya juga. Jadi sama pandemi, ya alhamdulillah lah ya, aset kejual, tabungan kepake, tapi masih cukup lah intinya gitu. Dan gaya hidup dari dulu gue juga gak punya gaya hidup yang gimana-gimana ya. Maksudnya nggak ada, kalau dari gaya hidup tuh nggak ada bedanya antara gue pandemi dan sebelum pandemi gitu kan. Ada orang yang misalnya dulu gue makannya di restoran bintang 5, sekarang gue pandemi di kaki 5 gitu. Gue mah dari dulu di kaki 5 aja. Bintang 5 juga kayaknya kalau ada undangan doang gitu. Tapi itu pilihan hidup masing-masing. Bener. Berarti kan kalau bisa dibilang Aldi Tama itu udah nggak kaget sebenarnya dengan momen COVID ini gitu kan. You know kan kalau sekarang ini banyak banget teman-teman yang di cut off dari kantornya, bahkan nggak digaji sama kantornya karena masa pajak klik seperti ini. Dan gue tuh sempat tertarik ya sama visionernya Aldi Tama zaman dulu sampai sekarang udah kejadian. Let's say kamu adalah seorang orang IO. Kamu nggak punya tim yang ngasih orang tuh biasanya kan di-hire nih ke masing-masing, tapi kamu sendiri by project aja gitu kan. Pengen tahu deh, untuk kedepannya ada visioner seperti apa lagi sih dari seorang Aldi Tama? Karena kan dulu aja visioner kamu yang nggak mempekerjakan orang sekarang berlaku nih sekarang. Kira-kira ini mungkin bisa menjadi masukan juga buat teman-teman yang pengen mendapatkan income lebih dari sebelumnya. Iya, jadi kalau gue biasanya dulu tuh you'll get what you've done ya. Jadi kalau misalnya lo melakukan 1 sampai 10, misalnya lo melakukannya 10, ya lo akan dapatnya 10. Tapi kalau misalnya lo cuma pengen melakukannya 2, ya lo akan cuma mendapatkan 2 gitu. Terus karena pandemi ini terjadi, semuanya beralih ke pemanfaatan teknologi yang lebih lagi gitu. Jadi mungkin saran gue adalah lo harus tetap mengupdate teknologi yang ada, karena teknologi semakin maju, berarti banyak bidang-bidang pekerjaan yang baru gitu. Jadi kayak gue nanya nih misalnya ke temen gue, ada operator yang mengoperate aplikasi Zoom gitu ya, itu kan ternyata nggak mudah. Terus gue tanya sama mereka, lu belajarnya lama nggak sih? Enggak, gue nguliknya 1,5 bulan gitu. Nggak apa-apa deh, gue bela-belain deh gitu, karena peluangnya banyak.
terus pekerja, dan itu juga dibutuhkan gitu. Jadi yang paling penting adalah lo harus selalu mengupdate perkembangan teknologi yang ada, karena disitulah ada peluang gitu. Dan yang paling penting adalah lo jangan punya satu pekerjaan gitu, tapi lo harus punya 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan. Jangan gengsi juga gitu. Terus lo harus cari tahu gimana caranya lo menjadi top of mind bagi orang-orang yang mudah-mudahan bisa ngasih lo pekerjaan atau rezeki gitu Kak. Jadi jangan gengsi, jual kemampuan, jual bakat, jangan jual derita. Beneran deh. Kalau jual derita itu end up-nya pasti nggak enak. Kadang-kadang kan misalnya gini, gue ngebantuin orang nih, aduh kasihan deh temen gue nggak ada, kasihan deh temen gue nggak punya kerjaan, terus gue kasih kerjaan, ternyata dia kerjanya nggak bener nih, gitu kan. Jadinya ribut, terus gue berpikir, oh no wonder ya nih orang ternyata kerjaannya atau hidupnya gitu-gitu aja, karena emang dia juga kemampuannya juga ya nggak mau diimprove gitu. Gitu, Oke, penting tuh. Berarti catatan penting juga nih buat teman-teman yang ingin mengasah bakatnya, dilihat dulu dari kitanya potensinya dari mana. Kayak tadi juga peluang, terutama kalau misalkan Kak Aldi lihat dari orang yang operator di balik aplikasi Zoom itu, mungkin kamu ada bakat lain. Dan yang penting asah diri kita dan attitude kali ya, itu penting ya. Betul, attitude itu penting. Jadi ya penting banget sih attitude. Banyak banget teman-teman gue yang akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan karena dia merasa puas sama dirinya. Kemudian mereka menganggap orang lain harus mengerti mereka, padahal di sana orang-orang yang punya kemampuan dan punya attitude yang lebih bagus dari mereka itu banyak banget gitu. Kayak misalnya gue bayangin aja ya, gue beberapa bulan lalu ada live concert drive-in gitu. Lu tau gak sih, gue sama MC gue yang satunya lagi itu bedanya 20 tahun coy. Lebih tua siapa? Lo apa dia? Lebih tua dia enggak, lebih tua gue 20 tahun. Lebih tua gue 20 tahun. Bayangin aja ya, lebih tua 20 tahun. Jadi tapi halo. Di satu saat gue berpikir gitu, dengan umur gue yang segini ternyata orang masih mau pakai gue, berarti kan gue punya kelebihan daripada orang-orang yang sebaya tandeman gue. Tapi worry-nya adalah, oh ternyata orang yang beda jauh umurnya dari gue ini udah pada mulai berkembang nih, dan udah dilirik sama orang lain gitu. Gimana caranya supaya klien-klien ini tetap menganggap gue layak untuk ditempatkan atau dipasangkan dengan MC-MC yang umurnya jauh lebih muda daripada gua gitu. Itu dia. Berarti kan iya, kembali lagi kita harus menjadi top of mind, apalagi kalau kita punya relasi atau klien yang makin kesini makin banyak lah pesaingnya kan, apalagi pekerja kreatif MC. Aldi Tama itu nggak kelihatan loh, beneran udah berusia, tapi walaupun nggak tua-tua banget, tapi lo bisa bersaing dengan anak yang bedanya 20 tahun, berarti dia masih 16 tahunan gitu dong ya, lo kemarin MC bareng dia ya. Betul. Terus gue juga sering banget dapat produk misalnya ada produk handphone gitu ya, yang pasarnya eksekutif muda dan pasarnya milenial misalnya gitu ya. Nah, gue pernah dapat nge-MC yang gue dipercayakan untuk target yang milenial, sementara MC yang eksekutif muda itu umurnya 5 tahun di bawah gue. Oke. Gitu. Bukan berarti awet muda, tapi ini menurut lo penting banget ketika lo mengupdate banyak hal yang sedang terjadi saat ini, pembawaan lo kan juga akan semakin menyesuaikan gitu loh. Iya. Bukan berarti lo harus anak-anak kan enggak gitu. Misalnya di saat orang lagi ngomongin sesuatu yang baru yang berhubungan dengan anak-anak milenial gitu ya, gue tahu, gue update. Ya udah, jadi mereka tidak menganggap gue tua. Kalau di luar sana tuh kayak Desta tuh umurnya udah hampir 50 loh by the way. Tapi dia masih jadi penyiarnya di Prambors misalnya.
Iya, gitu. notabene bukan ibaratnya bukan pendengarnya dia harusnya kan, apalagi Desa juga sudah berkeluarga gitu kan. Paham sih. Berarti memang di sini kembali lagi kepada brand image kita ya, Kak Aldi ya, mau dibentuknya seperti apa, biar orang atau klien ingatnya ya bahwa sosok kita adalah yang memang diperlukan atau dibutuhkan untuk acaranya atau buat kampanye mereka, atau let's say kamu sebagai IO jasanya untuk mereka. Nah, bicara tentang IO atau event organizer, kamu kan Star Entertainment ini nggak hanya event aja kan, tapi ngurus-ngurus artis juga, manajemen artis gitu kan. Apakah ada artis-artis yang kamu pegang sekarang? Gue kalau artis manajemen gue cuma punya The Groove aja. The Groove mau rilis single baru tanggal 19 Februari. Gue lagi ngurusin promo plan-nya karena kita nggak punya label, jadi pure gue sama anak-anak The Groove yang akan rencana rilisnya. Terus kalau IO gue masih belum mau karena itu effortnya gede banget sih, kecuali emang kalau klien gue langsung gitu ya. Nggak apa-apa, nanti gue sama temen gue ngajarin sisi kreatifnya gitu. Tapi gue nggak mau muluk-muluk banget sih sekarang kalau mau jadi event SEO ya. Karena itu effortnya gede banget cuy gitu. Jadi sekarang juga gue nge-MC-nya agak udah lumayan jalan. Jadi ya gue nggak mau terlalu ngambil kerjaannya IO gitu. Oke. Kak, nggak semua orang bisa jadi freelancer loh, Kak. Banyak juga, kembali lagi tadi kan yang gue bilang, orang itu masih takut untuk mengambil resiko. Tapi kan di era COVID ini, banyak banget akhirnya kita malah jadi, mau nggak mau, jadi freelancer. Entah itu ngambil proyekan recehan lah, atau mungkin dagang jadinya karena kantornya nge-cut atau jadinya nggak gajian gitu kan. Nah, ada nggak seorang Aldi Tama ngalamin let's say orang terdekat yang mungkin tadinya dia sangat posisinya di atas gitu dengan pekerjaannya, kamu pernah ngasih input ke dia tapi nggak didengerin lah, terus tiba-tiba dengan keadaan gini dia kehilangan pekerjaannya dan dia datang ke kamu, gimana sih caranya dapetin duit nih gitu. Lo pernah nggak sama orang yang let's say kayak begitu dan lo pengen ngasih masukan lagi, tapi udah keburu ilfil karena lo udah pernah ngasih tahu tapi ya dia bodo amat gitu. Jadi mungkin ini juga jadi pelajaran buat teman-teman juga yang ngadepin orang ya, katakanlah pernah di atas terus jatuh, atau kita sendiri juga seperti itu gitu. Apa kita tetap harus berbuat baik kepada orang seperti itu? Iya dong, harus berbuat baik ya. Karena gini, maksud gue, emang ada beberapa orang yang mental pekerja bulanan yang digaji. Ada juga orang yang mentalnya freelancer gitu. Nah, ketika lo memutuskan untuk jadi freelancer kan berarti lo tantangannya harus berdobel-dobel lagi tuh gitu. Lo bayangin aja, gue balikin ke diri gue sendiri ya. Gue tuh kalau udah harus masuk bulan baru tuh pala gue udah cenut tau gak lo? Nah, ada beberapa orang yang emang hidupnya tergantung sama orang lain gitu loh. Dan itu juga gak bagus. Misalnya kayak ada teman-teman gue yang akhirnya jatuh hidupnya karena dia merasa nggak apa-apa, gue susah juga ada yang bantuin gue, kok gue bisa pinjam duit gitu. Ya tapi gue selalu ngasih kesempatan, dan kalau misalnya kesempatan itu nggak ada ya paling gue ngasih motivasi sih. Kalau misalnya gue nggak bisa ngasih motivasi ya gue jadi pendengar yang baik gitu. Gitu aja sih Kak. Jadi ya gue selalu bilang sama teman-teman, Tuhan itu nggak pernah berhenti ngasih cobaan yang sama kalau kita masih melakukan hal-hal yang memang nggak pernah kita rubah. Gitu. Jadi misalnya ya you know what I mean ya. Misalnya gue bilang, ya lo jangan jualan beras, masa kalau lo udah nggak cocok jualan beras, ngapain lo maksain jualan beras gitu. Akhirnya ya berasnya busuk lagi, nggak ada yang beli lagi gitu. Seperti itu. Ini ada Ko Ivanko nih, temen gue baik banget. Kita sapa-sapa dulu kali ya, banyak banget yang udah gabung ke sini. Halo, selamat malam teman-teman. Wah, ini udah banyak. Ada beberapa dari atas tadi kita cek. Ada Hafiz Ria Lubis, Lucia Arenawati, Kita Wakit,
Syi Arenawati, terus juga ada yang lainnya. Nih, Sandi Wijaya, Fahmi Pramita. Lucy itu kerja di pelataran, jadi public relation. Terus Ivanko ini dia lagi menikmati journey-nya untuk menurunkan berat badan, mencapai tubuh ideal. Dia kerjanya di properti, terus punya pekerjaan lain. Ini juga salah satu teman gue. Jadi ada beberapa teman-teman gue juga yang akhirnya kita kumpul, emang ngomongin sesuatu yang positif gitu loh, saling support satu sama lain. Terus menghindari ngomongin orang, gibah. nyari peluang sama-sama, itu sih serunya gitu. Jadi kalau misalnya lo mau berubah, ya salah satunya adalah teman itu kan menentukan masa depan gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman yang lain tidak bisa mengubah lo secara lo pribadi, mendingan lo coba cari lingkungan yang lain lah. Itu penting tuh, karena dalam lingkungan juga biasanya suka ada toxic friendship ya, atau hubungan teman yang beracun, dan itu nggak sehat lah maksud gue, gitu kan. Kak Aldi kan udah nggak jadi single nih, gitu kan. Ini kan podcast Listen to Kimia Fem ini kan Pro Single Fighter emang ingin support single fighter di luar sana gitu. Kembali lagi kalau tadi Aldi bilang ya, lu mau jadi single atau enggak, sebenarnya ya ada ininya ya, kembali lagi ke lo yang mau menikmatinya gitu. Nah kalau misalkan sekarang ada yang lagi nyimak dia kayaknya lagi merasa hidupnya di titik terendah, single pula gitu ya. Gua nggak tahu mesti ngapain, dan balik lagi kan itu kesehatan mental nih. Menurut seorang Aldi Tama, apa sih yang harus dilakukan pertama kali supaya semuanya bisa membaik keadaannya? Yang pertama, lo harus mencari tahu dalam diri lo apa aja yang perlu disyukuri. Satu, lo single tapi lo sehat gitu kan. Lo single tapi lo masih bisa bayar cicilan gitu. Terus misalnya lo single tapi sakit, tapi ternyata banyak yang perhatian gitu kan. Ya lo mencari apa yang lo harus syukuri dalam diri lo yang sedang lo alami dalam posisi apapun. Satu. Terus yang kedua, walaupun lo single tapi usahakan lo bisa berguna bagi orang banyak, karena sekali lagi ketika lo berbuat kebaikan sama orang itu kan ngedoain. Jadi semakin banyak orang yang lo kasih kebaikan, jadi semakin banyak doa yang dihaturkan ya buat lo gitu Kak. Walaupun orang itu nyebelin atau nyakitin kita Kak. Iya, nggak apa-apa. Nggak tahu ya, gue lagi ada di fase hidup berusaha untuk memaafkan lo. Berusaha ya. Gue ada di fase hidup yang sekarang tuh benar-benar yang udah deh. Gue mencoba lebih mengerti orang, mencoba ngecek background orang, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Terus gue coba memaafkan gitu, karena nyimpan dendam lama-lama kan juga nggak bagus ya. Gitu kan. Kalau sekarang ada posisi kayak gitu, tapi belum bisa langsung memaafkan dan mungkin butuh waktu dan proses, sampai itu butuh berapa lama sampai akhirnya bisa menjadi Aldi Tama yang sekarang lebih memaafkan. Kita tidak bisa berharap orang berubah. Ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus merubah diri kita untuk memahami dia. Oh gitu. Nggak tahu, kalau gue sih gitu sekarang. Karena kan kita berpikir ya, kenapa sih orang ini kayak gini kelakuannya gitu. Itu kalau misalnya ternyata lo mau get along with him or with her or with them gitu ya, selama lo masih terpaksa berhubungan, masih mau berhubungan dengan dia karena satu dan lain hal, ya berarti lo yang harus merubah diri kita, bagaimana caranya supaya dia berubah seperti apa yang kita mau gitu. Tuh kan Ivanko. Oke. Berarti lu pernah nggak ada di posisi kenapa sih misalnya dia nggak pernah mau ngertiin gua, kenapa sih gitu. Jadi menurut gua why-nya dihilangin, diganti sama how gitu. Jadi
bagaimana ya. Gitu. Itu penting sih. Tapi seorang Alitama percaya nggak apa yang kita lakukan kepada orang lain juga akan memperlakukan kita balik seperti itu. Oh iya, percaya, kayak gitu percaya. Tapi sekali lagi, orang itu punya sifat dasar yang nggak bisa dirubah, ya. Tidak bisa dirubah, tapi bisa dikurangin. Gitu. Jadi pintar-pintarnya kita aja tuh ngatur permainan. Gitu. Ini kamu lagi ngomongin siapa sih, Kak? Kita kan lagi ngomongin topik kita, Kak, malam hari ini, up and down, pekerja kreatif dari segala sudut pandang. Ya, betul tuh. Kalau kata Ivan kok gitu tuh, kita belum tentu punya kemampuan untuk merubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Nah, itu tuh yang gak gampang tuh, merubah diri sendiri. Karena kadang-kadang kita itu lebih gampang merubah orang lain, lebih gampang komentarin orang lain, lebih gampang melihat orang lain dibandingkan merubah diri sendiri atau mengomentari diri sendiri. Apakah itu perlu yang namanya self-talk? Supaya kita lebih baik menjadi personal seperti itu. Self-talk lebih banyak ngomong sama diri sendiri gitu. Iya, perlu ngobrol sama diri sendiri, tapi jangan tapi kupingnya juga dibuka lebar-lebar gitu untuk ngedengerin banyak hal yang bisa merubah kita ke arah yang positif gitu. Kadang-kadang self talk juga terlalu self talk, tapi kita nggak ngedengerin referensi yang lain juga, itu juga kurang bagus ya gitu kan. Menurut gue sih kita ini adalah apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan gitu. Kalau semuanya itu bisa kita dapatkan dari hal positif, secara nggak langsung kita juga akan menjadi lebih positif dan didekatkan dengan orang-orang yang positif. Gitu. Oke. Tua ya gue. Dewasa sekali. Dewasa loh, gue bilangnya gak tua. Enggak loh. Ada satu fase di mana gue yang emang benar-benar nggak mau. Gue ada orang yang nggak gue suka. Gue bisa konfrontir, gue bisa hajar. Tapi sekarang tuh gue enggak loh. Itu kan tuh proses ya. Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang proses, kalau mau tahu cerita lebih lengkapnya Alitama, dengerin aja di Spotify atau podcast dan YouTube Audio Session juga gitu, cerita di podcast Listen Kim FM. Banyak pengalaman hidupnya yang bisa dipelajarin. Khususnya juga mungkin sekarang yang punya anak, karena seorang Alitama adalah dari muda sudah menjadi anak yang mandiri. Bukan nama brand, tapi menjadi anak mandiri sudah bisa menghasilkan uang dari muda gitu, dari usia remaja, dan itu nggak semua anak bisa seperti itu dan bisa jadi contoh atau menjadi inspirasi buat kamu yang kedepannya bisa lebih baik. Karena kan Alitama bisa bilang usianya belum tua-tua banget kan, tapi sudah bisa kelihatan hasilnya. Sudah punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, istri yang cantik, mau punya anak gitu kan, dan itu proses kembali lagi. Sama lo fokus sama kelebihan lo, jangan lo fokus sama kekurangan lo sih. Kelebihan ya. Iya. Jadi lo misalnya ada satu fase, ini juga terjadi dalam diri gue ya. Misalnya gue sebagai MC gitu ya. Gila ya gue emang gue bisa laku ya. Tapi kan gue pendek gitu, gue nggak cakep. Tapi ternyata yang udah gue jalanin, gue masih laku-laku aja nih gitu. 13 tahun gitu gue jadi MC, ternyata gue masih laku-laku aja gitu. Berarti kan ada dalam diri gue yang nggak dipunyai sama orang lain gitu. Dibalik kekurangan gue, dibalik keminderan gue juga punya rasa minder juga. Oke. Ngomong-ngomong tentang kelebihan yang harus kita lebih syukuri, ada nggak sih Kak trik khusus untuk mentreatment klien yang supaya inget terus sama kita atau pakai jasa kita terus gitu kan? Membina hubungan baik itu tidak melulu hanya untuk pekerjaan. Membuat orang nyaman terlebih dahulu itu lebih penting. Gitu. Ada orang-orang yang menyapa, "Hai Pak, apa kabar? Hai Bu, apa kabar? Kok udah lama nih nggak ngajakin aku ngejob lagi?" Gue kalau jadi klien gue tempeleng sih orang kayak gitu.
Ngomong-ngomong belum lama, ngomong-ngomong udah lama nggak nyapa, gue mau nyapa aja deh, ada Mbak Gina Gita. Ini Gina itu bukan sih? Kalau emang iya, Gina yang pegang Mas Abi Slang bukan sih? Iya betul, hai Dina. Iya benar ya? Iya. Hai Din, long time no see. Gue kayak akan kontak dia juga nih. Nanti gue japri kontaknya. Dia oke juga tuh. Dia perempuan tahan banting tau nggak? Dia tuh hebat, banting iya makanya tahan banting banget. Gue udah lama juga nggak ketemu Dina. Ini juga nih satu silaturahmi juga nih, live sama Loka ketemu Dina di sini. Terima kasih ya Kak. Iya tarik kasih ya. Terus balik lagi. Tadi berarti kalau kita ke klien jangan langsung ujuk-ujuk nanyain kerjaan gitu ya. Berarti harus menjalin hubungan pertemanan seperti itu. Tapi kan semua klien mau Kak. Ntar dibilang, eksklusif banget ya. Nah maksud gue ada nggak trik khususnya gitu yang gitu bisa dipraktekin. Kayak kalau gue sih melakukan apapun itu tulus ya, dan orang lain juga pasti bisa merasakan ya. Ya nggak sih? Oke. Ya lo sentuhlah sesuatu yang lebih personal aja gitu, kayak misalnya Mbak atau Mas gitu, biasa kalau nggak kerja ngapain, hobinya apa, kayak gitu. Wah sama dong, kita juga hobinya sama, seru banget ya gitu. Terus itu kan mulai jadi pertemanan yang baik banget. Karena kadang-kadang gue sering banget sekarang dapat pekerjaan yang emang dari klien jadi temen gitu. Itu karena mereka mungkin nyaman ngobrol sama kita, dan kita juga bukan orang yang ribet untuk diatur gitu kan ya, jadi ya seperti itulah. Nah itu tuh berarti kan ada ilmunya dari Kak Aldi kan. Kamu belajar public speaker juga nggak Kak? Enggak lah, kalau public speaking in professional way enggak, tapi gue pernah ikutan talking sebagai MC. Gue tuh orangnya senang belajar ya, kalaupun gue nggak belajar secara profesional, tapi gue belajar secara otodidak lewat TV, lewat buku, lewat podcast, lewat sosial media. Tau nggak lu gunanya gue buat belajar tuh apa? Dan mungkin ini juga kebantu gue referensi buat orang-orang. Gue belajar itu fungsinya satu, supaya gue nggak sombong, supaya gue nggak puas. Karena di saat gue merasa udah cukup dan gue belajar, ternyata gue masih punya banyak kekurangan yang harus gue improve gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah menganggap lawan bicara lo. Bahkan gue dari lawan bicara gue juga berusaha untuk mencari apa yang bisa gue pelajari gitu. Kayak gue misalnya jalan-jalan ke mall nih gitu, ngelihat ada MC lagi nge-MC, gue samperin lo, gue lihat, oh iya ya nih MC ini bagusnya di sini gitu, gue ngambil yang bagusnya gitu. Kalau kekurangannya ya udah nggak usah gue ambil, ngapain gitu. Oke, berarti gitu. Kalau dari secara pekerjaan ya, gue ngeliat MC bagusnya begini, terus kalau misalnya ngelihat event ini bagusnya di sini gitu aja. Sebenarnya bisa menjadi seorang pengamat juga gitu kan, dan itu bisa dipelajarin atau dipraktekin ke diri sendiri, dan nggak gampang loh Kak punya kepribadian kayak gitu, karena banyak juga orang yang kalau udah menghasilkan sesuatu atau udah hebat di satu bidang itu puas aja gitu loh sama hasilnya gitu kan. Nah itulah kenapa podcast ini hadir, untuk saling support satu sama lain. Siapa tahu lagi ngadepin nih hal-hal kayak gitu tapi nggak tahu ngapain. Gue mau let's say belajar sama teman-teman juga mungkin waktunya nggak ada gitu kan, apalagi di era corona seperti ini harus virtual gitu kan. Berarti belajar itu sebenarnya bisa dari mana aja kan? Benar. Sama satu lagi, kalau lo tidak ditanya untuk mengkritik atau mengevaluasi orang, mendingan lo jangan mengungkapkan gitu. Apalagi di era pandemi ini, orang tuh lagi butuh motivasi ya. Jadi kalau misalnya lo nggak ditanya, misalnya ada orang lagi mau bikin lukisan misalnya ya, ada orang bikin lukisan gitu, walaupun menurut lo itu nggak bagus-bagus banget misalnya, tapi kan dia tuh melukis butuh effort, butuh hayalan, butuh imajinasi, butuh biaya untuk beli alatnya gitu. Ketika lo tanya lukisannya bagus apa enggak, oh bagus,
bagus banget, gue suka warna birunya, gue suka bentuk ininya misalnya gitu. Tapi ketika lo ditanya, kalau lo nggak ditanya apa yang kurang dari lukisan gue, mendingan lo nggak usah ngomong gitu. Kecuali dia nanya nih, oke, menurut lo apa yang kurang dari lukisan gua, tapi lu menyampaikannya juga dengan hal yang positif gitu. Oke, ini kayaknya lekukannya akan lebih bagus kalau begini deh gitu. Jangan, ini apa sih bentuknya nggak jelas banget, kurang-kurangin nyakitin hati orang. Jangan ya nyakitin hati orang, ntar hasilnya juga nggak baik kan ke kita. Kok bisa sih kayak gitu sekarang? Menjadi pribadi Aldi Tama yang menurut gue kayaknya bukan Aldi Tama deh dulunya. Kan kalau kayak gitu kan tagline-nya gitu, terbentuk dan terbentuk ya. Jadi lu mesti dibentukin dulu baru lu terbentuk gitu. Dulu gue antagonis banget ya. Gue nggak ngomong gitu ya. Cuma maksudnya ada perubahan lah. Yang tadi gue cukup kaget sih ketika lo bilang jangan menyakiti orang, kurang-kurangin gitu kan. Karena kan tanpa sadar gue pun mungkin atau teman-teman juga sebenarnya maksudnya baik menyampaikan sesuatu, tapi kan orang lain menerimanya belum tentu atau belum sama lah sepemikirannya hingga akhirnya merasa tersinggung atau merasa sakit hati gitu kan. Lo bisa gini, lo bisa mengkoreksi seseorang, lo bisa membuat orang lain marah seseorang, tapi marahnya lo, cara mengkoreksi lo itu efektif apa enggak gitu. Ngapain saya lo bikin orang sakit hati, tapi hasil dari sakit hatinya itu bukan buat mengevaluasi dirinya sendiri, tapi jadi malah ngutukin lo balik, kan jadi nggak enak ya. Benar gitu. Hebat. Berarti sekarang yang lagi nonton mendapatkan input yang luar biasa loh dari Aldi Tama. Kata Aldi yang di tengah-tengah kesibukannya bisa hadir di live IG ini, gue curi-curi waktu banget. I'm feel so honored, makanya gue merasa terhormat banget Aldi Tama, sosok Aldi Tama bisa hadir di podcast gue, di live IG bareng gue malam hari ini. Gitu kan, berbagi tentang pengalamannya gitu. Dan balik lagi nih Kak tentang up and down pekerja kreatif. Kamu kan bukan anak kemarin sore nih jadi pekerja kreatif. Nah sekarang banyak yang menjadi pekerja kreatif. Pandangan kamu gimana melihat teman-teman yang sekarang baru terjun sebagai MC atau baru buka IO atau mungkin juga baru menjadi artis manajemen gitu? Ya tetap semangat dan mencari celah sih. Karena kan sekarang tuh udah gampang banget ya, orang mau maintain hubungan tuh kan gampang banget, udah ada sosial media, udah ada WhatsApp, ada segala macam, jadi lebih gampang. Itu yang dimanfaatkan gitu. Tapi karena lebih gampang, lo jangan juga mengharapkan hasil yang instan gitu. Jadi misalnya gue pengen jadi selebgram gitu. Tapi lo cuma ngasih waktu ke diri lo sendiri cuma sebulan doang dan ternyata hasilnya nggak sesuai apa yang lo harapkan, lo kecewa gitu. Banyak ya kayak gitu ya sekarang. Banyak kayak gitu. Sama lah, yang terus lo juga ketemu sama orang yang bisa ngasih lo hal-hal positif. Jadi sekali lagi lo melihat, mendengar dan juga merasakan hal-hal yang emang lo bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Berarti kita harus menjadi pribadi yang positif. Iya, you are what you are following. Jadi lo jangan follow apapun yang nggak jelas. Mending lo follow, nggak apa-apa. Lo mau lihat lambe turun nggak apa-apa, tapi lo nggak usah follow gitu loh. Mendingan lo follow. Intip-intip aja lah ya. Intip aja. Itu pun sekedar untuk wawasan aja. Iya benar. Berarti kembali lagi tuh kita harus memprotek diri kita juga kan Kak Aldi, biar kitanya juga nggak terbawa. Karena kan energi atau aura yang kita ikutin itu juga akan pengaruh ke hidup kita. Apalagi teman. Lo sekarang mulai ini nggak memprotek teman-teman yang kira-kira bisa masuk ke kehidupan lo atau profesional aja buat kerja lo kotak-kotakin nggak? Dan itu penting nggak untuk sebagai seorang freelancer atau kerja kreatif? Sebenarnya bukan kotak-kotakin ya, tapi gue merasa tidak punya
tidak pernah punya sahabat. Gue dari dulu tuh selalu bilang, gue gak punya sahabat, karena menurut gue yang namanya sahabat itu over gitu loh. Lo mengharapkan sesuatu dari dia, dan lo juga melakukan lebih dari apa yang orang lain pikirkan gitu. Jadi makanya gue temen gue banyak ada di mana-mana, karena gue nggak pernah merasa deket-deket banget sama mereka. Tapi begitu gue ada, gue intens gitu. Misalnya kayak kayak gue sama lo deh, kita kenal udah lama gitu kan. Terus tiba-tiba kita kontak-kontakan lagi, terus di luar podcast ini pun ternyata kita masih bisa ngobrol. Gue masih ingat cerita tentang lo, juga masih ingat cerita tentang gue. Menurut gue itu lebih penting sih, gitu, daripada mengotak-kotakan ya. Ketika lo mengingat cerita orang, mengingat background orang, mengingat apa yang terjadi sama orang itu orang itu juga akan merasa tersanjung gitu. Orang itu akan merasa dekat sama lo. Jadi misalnya ada orang yang saat ini misalnya, aduh gue nggak nyaman nih teman sama dia, ya udah gue nggak ngejauh juga, gue nggak ngedeket juga, gue nggak ngomongin dia juga. Tapi kan suatu saat dia juga mungkin bisa ngasih gue kebaikan, dan begitu pun sebaliknya. Gitu. Itu penting. Jadi buat teman-teman itu tuh harus mulai diterapkan gitu ya. Berarti istilah terlalu dekat sama temen atau terlalu dekat sama seseorang juga nggak baik ya Kak. Itu bisa menjadi bumerang nantinya. Iya, benar deh. Iya kan? Gue dari dulu tuh gitu, udah dari lama banget ya gue nggak pernah merasa gue punya sahabat. Dan gue misalnya gue bulan ini lagi main sama si A, bulan depan gue lagi main sama si B, ya udah nggak apa-apa. Nanti bulan depannya lagi gue lagi main sama si A, ya udah. Kan ada tuh sekarang orang-orang yang emang gue maunya temenan sama circle yang gitu aja. Pasti ada konflik kan? Pasti ada konflik. Nah itu. Betul. Susah tuh bisa kayak gitu karena terbentuk dari lingkungannya juga kan. Kalau Aldi Tama kan memang sudah dari dirinya sendiri membuat seperti itu gitu kan. Jangankan sama sahabat Kak, sama pasangan aja kadang kalau terlalu dekat bisa jadi racun kan. Kitanya jadi terlalu nurut, kitanya terlalu ngikutin apa kata dia atau dia nyakitin kan nggak enak juga ya kayak gitu. Intinya protect yourself ya. Tapi gue kan sama lo kayak misalnya kita udah lama banget nggak ketemu. Kalau pas kita ketemu ya kita hangat ya. Maksudnya nggak bukan jadi awkward, bukan jadi apa gitu. Gue kalau ketemu sama teman-teman gue siapapun itu, ya gue tetap hangat, tetap pay attention. Sebisa mungkin gue jangan ngeliat handphone gitu. Dia cerita apa gue dengerin. Kalau ngobrol juga eye contact gitu. Jadi quality aja sekarang. Karena ketemuannya kan udah jarang. Oke. Sip. Wah, nggak terasa loh udah hampir 1 jam kita ngobrol. Dan ini salah satu input yang menarik karena nggak semua orang balik lagi bisa seperti Aldi Tama, seseorang yang sudah bisa menghasilkan dari remaja, seseorang yang tetap survive di era COVID ini, dan juga seseorang yang sebentar lagi jadi seorang bapak. How do you feel? Berapa bulan lagi beda yang masih kecil? Sekitar 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi Kak. 3 bulan lagi. Ya doain ya insya Allah ya. Gue juga kalau berhubungan sama rezeki ya ada lagi lah ya up and down-nya. Tapi ya Tuhan selalu ngasih petunjuk, selalu ngasih jalan. Kalau kita niatnya baik. Apalagi rezekinya kan bukan buat gue tapi buat anak gue, sama istri gue, insya Allah pasti ada jalannya. Gue tuh selalu berdoa, gue selalu gini loh sama Tuhan kasih gue kesehatan, kasih gue rezeki, dan insya Allah akan gue pergunakan sebagaimana mestinya gitu. Jangan lo misalnya berdoa minta rezeki buat anak, tapi begitu duitnya ada ternyata lo buat diri lo sendiri, anak lo nggak dikasih. Gitu, Kak. Dan tidak ada yang tidak bisa. Menurut gue nggak ada yang tidak bisa, yang ada hanya tidak mau. Tidak ada tidak bisa, yang ada hanya tidak mau. Wow, itu satu kalimat yang cukup menyentil, benar sih. Ya kan? Gue sekarang gue nggak, bukannya
bukannya gue nggak bisa tiktokan, tapi emang gue nggak mau tiktokan gitu, karena effort banget ngeditnya lah, ngafalin jogetnya lah, nyari apa segala macem gitu. Jadi ya semua orang tuh punya kemampuan masing-masing sih, ada batasan juga kan, nggak semua bisa dikerjain, walaupun misalkan kita udah terbuka, kayak kamu TikTok gitu ya, mungkin kamu punya waktu, tapi kamu masih bisa ngonten di IG kamu, di feed atau di lainnya, dan itu bisa bermanfaat gitu kan. Itu merhatiin story kamu tuh banyak manfaatnya loh, sharing, entah itu yang lucu-lucu, entah itu yang emang akhirnya membuat kita, cari info ini, jadi itu kan nggak gampang juga Kak, gitu. Betul. Kebanyakan kan orang posting juga bukan sharing yang bermanfaat ya, lebih show up di IG itu. Show up tuh sama ngajarin gitu, ya nggak sih, ngajarin gitu. Orang tuh kadang-kadang kan nggak suka diajarin, ngerti nggak? Orang tuh nggak suka orang tuh cuma kepengen dapetin info. Orang tuh seneng ngedapetin hal-hal yang positif yang bikin ketawa. Tapi ada beberapa orang yang emang nggak suka diajarin gitu. Misalnya, ya udah, lo buat teman-teman jangan minum ya gitu. Buat apa? Kan udah pada gede juga. Misalnya gue cuma bilang, minum itu nggak baik buat kesehatan. Udah selesai gitu. Jangan, kan ada tuh akun-akun yang, buat teman-teman jangan minum ya, atau kayak kemarin gue sempat nge-share tentang TikTok Cash kan, yang sekarang lagi diblokir ya. Gue sempat ngasih informasi kan, tapi gue nggak bilang jangan deh, gue cuma bilang hati-hati kalau misalnya ikutan ini, better stop. Gitu. Tapi yang kalau misalnya lo masih lanjut, ya silahkan, tapi ada resikonya. Iya. Ya itu intinya kembali lagi kitanya harus pintar-pintar menjadi seseorang yang bukan hanya buat kita, tapi kita punya followers atau punya lingkungan yang itu berdampak, baik itu berdampak kecil dan berdampak besar. Kaldi, kalau misalkan sekarang kita kan udah tinggal dikit lagi nih, udah berasa banget gue mau berasa jam sama lo. Gak berasa deh. Lu bilang ini ke siapa aja selain gue? 1, 2, 3. Semua narasumber gue. Biar adil ya. Ngobrolnya sama narasumber semua setiap Rabu malam gitu kan. Buat teman-teman, kembali lagi belum dengerin podcast bareng sama Aldi Tama, dengerin aja di Spotify dan pemutar podcast lainnya. Waktu itu Aldi Tama cerita banyak banget di episode 21 mengenai perjalanan karirnya dan juga kehidupan personal life-nya dari dulu pernah kepikiran gak mau nikah sampai akhirnya menikah gitu kan. Nah sekarang topik pembahasannya adalah dan kreatif. Tadi yang perlu gue recap adalah ya kitanya harus menjadi mensyukuri. Kembali kita harus bersyukur, menjaga hubungan baik juga sama relasi atau klien, dan jangan jadiin klien sebagai klien doang, tapi jadiin teman atau kedekatan secara intim lah. Cari tahu kesukaannya, hobinya, dan yang penting juga kita harus berbuat baik terus sama orang, karena orang yang kita berbuat baik itu bisa doain balik ke kita. Itu salah satu input atau masukan yang gak mudah sih Kak Aldi untuk seseorang yang di era COVID ini bisa menerima gitu. Gue mau nanya balik dong sebelum lo closing. Apa tuh? Ada hal baik apa yang belum pernah lo temukan di narasumber sebelumnya tapi lo temukan di gue? Sebentar. Hal baik ya? Hal baik apa yang belum gue temukan? Yang baru dulu temukan ke gue, tapi tidak ditemukan di pembicara sebelumnya. Kak Sinyorita Esperanza Ayamo, apa kabar? Hai, Kak Sinyo. Aku pendengar kamu juga loh, by the way. Oke, balik ke pertanyaan lo Kak Aldi. Yang belum pernah gue temukan adalah ketika lo bilang tadi jangan menyakiti orang lain. Itu penting sih menurut gue. Walaupun itu banyak input dari yang lain untuk saling support ya narasumber gue sebelumnya. Tapi untuk tidak menyakiti orang lain itu, ingat gue baru lo yang ngomong. Karena
kembali lagi kita sebagai single fighter kan lebih memprotek diri kita untuk lebih bahagia, untuk lebih mengikuti apa kata hati kita. Dan yang gak gue tungguin lagi dari orang lain adalah ketika live tamunya nggak ngerokok. Iya Bu, gue tuh hari ini tuh ya GR dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Lu bayangin ya, gue GR dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam di ruangan AC yang udah lama kayaknya gue nggak pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi bukan berarti gue mengeluh, enggak, tapi kebayang nggak sih gue udah lama nggak melakukan itu gitu, tapi gue bersyukur gitu karena gue kalau ini satu lagi tips ya, kalau gue dapat pekerjaan yang kadang-kadang emang bikin gue nggak happy gitu ya atau ada aja, gue cuma mikir gini, udah yang pikirin duitnya aja lah. Iya. Dan itu juga yang bikin gue merasa terhormat atau merasa bahagia malam hari ini ya bisa bilang hampir seharian ini lo GR lo masih tetap menyempatkan waktu live bareng gue Kak. Iya dong, kan udah komit nggak boleh ngecewain orang, nggak boleh. Kamu itu dia tuh, makanya gue bilang Aditama sangat amazing sekarang. Ya kan? Oh sekarang ya, dulu enggak ya, bangsat ya dulu aja ya. Tapi ya kebanyakan gue nggak tahu ini fakta atau hanya pemikiran gue doang. Rata-rata laki kalau udah menikah itu jauh lebih dewasa dan lebih wise dan itu lebih menarik perempuan. Oh gitu. Itu pemikiran gue ya. Dan itu lebih baik tentunya, bukan lebih buruk gitu. Iyalah, karena kan gue kepala keluarga mau punya anak juga, jadi lebih baik. Kadang-kadang malah gue nggak mikirin gue sendiri. Jadi mikirin udah deh gue melakukan ini, ya karena buat keluarga, udah gitu aja. Anyway, sebelum kita closing, ada yang mau lo sampaikan buat teman-teman yang supaya malam hari ini bisa lebih mengasah kreativitasnya lagi, tetap banyak proyek sebagai freelancer seperti Aditama, dan juga input yang kedua atau efek kedua adalah buat yang masih single fighter supaya tetap survive atau ya nggak bakalan jatuhnya. COVID ini kan bikin orang ini ya kesehatan mental juga sangat drop gitu. Apa yang mau Kak Adi sampaikan? Tetap semangat, tetap mencari potensi lain dalam diri lo. Self talk perlu, tapi lu juga perlu source juga yang dari yang lain. Berdoa dan juga berbagi. Itu deh. Itu kayaknya udah cukup deh. Karena itu yang udah gue lakuin selama ini. Oke. Sangat simpel tapi harus dipraktekinnya. Bisa atau enggak, atau tadi kalau bahasanya Aldi mau atau enggak tuh berbaginya itu kan. Karena kan orang agak susah nih untuk urusan berbagi kan. Nanti gantian ya, lu ngobrolin IG live gue rencananya mau bikin IG live sama ngajakin narasumber. Jadi gue kepengen deep talk, ngobrol sesuatu yang dalam tapi dengan cara yang casual. Mudah-mudahan bisa bergabung. Tuh lihat deh, ada Fly, ya Allah kakak Fly. Sudah lupakan saja semua cerita yang telah lalu. Aduh, aku deg-degan dilihat sama idola aku juga loh, Fly Priscilla itu. Ada Kak Kris ini, dia influencer, dia pengusaha kopi, namanya Kopi Tuya. Coba cari Kopi Tuya. Wah, udah mau habis nih. Tuya. Ya, Kak Kimi. Ya, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol aja kalau memang live IG itu akan berlangsung ya. Anyway, thank you banget Kak Aditama malam hari ini sudah gabung live IG di podcast Version Steam FM. Sehat-sehat buat kamu dan juga istri plus calon baby.
Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah nyimak live IG podcast Listen to Kimia FM. Rabu depan kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang sukses di bidangnya. Dan sekali lagi, jangan takut kalau kamu masih single fighter. Remember, you're not alone. Aldi Tama aja bisa pasangannya masa kamu enggak. Thank you so much, Kak Aldi. Thank you. Jaga kesehatan. Stay safe everyone. Bye.